Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas beberapa poin tentang syarat-syarat sahnya salat. Terutama kita telah membahas bahwa salat salah satu syarat sahnya adalah telah memasuki waktu. Artinya salat itu sah apabila dilakukan di dalam waktunya. Ketika sengaja salat sebelum waktunya tidak sah, dan ketika salat setelah waktunya maka juga tidak sah kecuali kalau ada udzur. Kita lanjutkan nomor 6. Di antara syarat sahnya salat adalah satrul aurati ma'al qudrati bi syai'in la yasiful basyarah. Yang keenam, syarat salat adalah menutupi aurat ketika dia mampu dengan sesuatu yang tidak terang sehingga menampakkan warna kulit. Ini enggak boleh. Jadi menutupi aurat sesuai dengan kemampuan dengan suatu alat, kain atau yang semisal, dengan syarat kain tersebut tidak boleh terang atau nerawang. Jadi para ulama mensyaratkan demikian. Kenapa demikian? Karena orang yang pakai pakaian tetapi tembus pandang, maka sama dengan tidak pakai pakaian. Bahkan ada sebuah hadis, akhir zaman ini akan ada para wanita yang mana mereka ini tidak akan mencium baunya surga. Siapa mereka? Di antaranya kata Rasulullah SAW, mereka berpakaian tapi hakikatnya tidak berpakaian. Maksudnya bagaimana? Mereka berpakaian tapi dengan pakaian itu berusaha menarik perhatian kaum laki-laki. Di antaranya adalah pakaian-pakaian yang tidak menutupi aurat, pakaian-pakaian yang tipis, pakaian-pakaian yang nerawang. Maka ini tidak boleh dipakai untuk sholat baik laki maupun perempuan. Ya. Kemudian para ulama juga mensyaratkan yang lainnya, dan tidak boleh sempit sehingga membentuk aurat. Kadang-kadang tidak disadari oleh kaum laki-laki, memakai celana pres ketat sehingga apa? Sehingga membentuk auratnya laki-laki. Padahal laki-laki itu auratnya antara pusar sampai lutut. Maka ini tidak boleh kelihatan, tidak boleh terang, tidak boleh juga terbentuk kelihatan dari luar. Ya. Jadi kadang-kadang kita berbicara tentang wanita, wanita harus longgar pakaiannya, tidak boleh ketat. Tapi kemudian laki-laki tidak dibahas. Laki-laki pun juga ketika menutup aurat tidak boleh ketat, tidak boleh tipis. Harus betul-betul tertutup. Makanya para ulama telah membahas tentang orang laki-laki yang sholat pakai celananya yang sangat ketat. Maka minimal kata para ulama hukumnya makruh. Kenapa demikian? Dikatakan menutup aurat iya, tetapi kurang sempurna. Masih kelihatan bentuk auratnya. Kemudian yang kedua, kalau sempit maka dia tidak akan nyaman ketika sholat. Ketika duduk terutama, maka dia akan kesulitan. Oleh karena itu sebaik-baik pakaian baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah pakaian yang longgar, yang tidak tipis. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau mengatakan lagi, liqaulihi ta'ala, dasar hukumnya adalah firman Allah Ta'ala, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, kenakanlah pakaian berhiasmu setiap kali hendak sholat ke masjid.
Artinya di sini setiap kali salat kita disuruh mengenakan pakaian yang bagus. Dan yang bagus di sini para ulama mengatakan ada dua kemungkinan. Bagus yang sifatnya itu wajib, yaitu menutup aurat. Bagus yang sifatnya itu penyempurna atau sunnah, yaitu melengkapi pakaian yang wajib. Contohnya begini. Ada seorang laki-laki, kewajibannya akan menutupi antara pusar sampai lutut. Maka ketika seorang laki-laki ingin sholat, dia wajib menutupi antara pusar dengan lutut. Selebihnya itu sunnah. Makanya para ulama ketika ditanya, apa hukumnya pakai peci ketika sholat? Maka para ulama mengatakan bahwa hukumnya bergantung dengan kebiasaan masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat itu menganggap pakai peci itu bagus, apalagi untuk sholat dianggap pelengkap pakaian, semakin kelihatan pakaian itu adalah sopan, maka saat itu termasuk hukumnya sunnah. Bukan wajib, sunnah. Tapi kalau kebiasaan di tempat itu tidak ada yang pakai penutup kepala, maka hukumnya tidak disunnahkan. Dan di negeri kita insya Allah semua akan mengatakan bahwasanya orang kalau ke masjid pakai pakaian rapi, entah sarung, entah jubah, baju koko atau baju biasa, lengan panjang atau lengan pendek, kemudian sholat Jumat, kemudian ditinggalkan pecinya, kita akan mengatakan ada yang kurang. Tapi kalau dia pakai pecinya, orang akan mengatakan ini pakaian semakin lengkap, semakin bagus. Maka saat itulah dikatakan ini termasuk dalam kategori zinatakum, pakaian berhiasmu, disuruh mengenakan ketika sholat. Jadi para ulama mengatakan kita ini disuruh memakai pakaian berhias. Yang pertama hukumnya wajib, yaitu menutup aurat. Selebihnya kalau itu dianggap pelengkap, maka itu adalah sunnah. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak akan menerima salatnya wanita yang sudah dewasa. Ya, haid di sini maksudnya wanita yang sudah dewasa, bukan wanita yang sedang haid. Karena wanita haid tidak boleh sholat. Maka maknanya di sini adalah wanita yang sudah dewasa. Allah tidak akan menerima sholatnya wanita yang sudah dewasa kecuali dengan penutup kepala. Menutupi kepala. Ya. Rambut termasuk, leher termasuk. Adapun wajah dibuka hukum asalnya. Kecuali kalau misalkan dikhawatirkan ada orang laki-laki yang bukan mahramnya akan melihat dia, boleh ditutup. Tapi hukum asalnya wanita salat wajahnya dibuka, bahkan para ulama sepakat. Jadi terutama kalau tempatnya itu tempatnya khusus wanita, ya, maka wajib bagi wanita ketika salat dan tempatnya itu khusus wanita, tidak ada laki-laki yang memandang dia, maka wajib dibuka cadarnya. Sepakat, bukan beda pendapat lagi ini. Dan ini diingatkan, kadang-kadang sebagian akhwat sholat tetap pakai cadar padahal tempatnya khusus wanita. Ya, harus dibuka. Kecuali kalau ada masalah seperti misalnya ketika ada wabah, kemudian dia sebagai pengganti masker dia pakai cadar, ya silakan sholat pakai cadar. Tapi kalau kondisi normal, wanita itu berada di tempat khusus sesama wanita, tidak ada laki-laki, maka dia wajib membuka penutup mukanya. Yang ditutup adalah kepalanya, rambut, leher dan seterusnya. Telinga termasuk yang ditutup. Rambut tidak boleh kelihatan. Beliau mengatakan lagi wa auratur rajuli al-balighi ma baina surrati war rukbati liqaulihi li Jabir radhiyallahu an, idza shallaita fi thawbin wahidin fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dhayyiqan fattazir bihi. Sedangkan atau adapun auratnya laki-laki dalam salat, auratnya laki-laki dalam salat adalah antara pusar sampai lutut. Karena sabda Rasulullah kepada Jabir, apabila engkau sholat dengan memakai satu lembar kain, jadi dahulu itu banyak para sahabat Nabi yang tidak memiliki pakaian yang banyak. Pakaiannya hanya sehelai kain. Kadang-kadang kain itu lebar, kadang-kadang sempit. Yang lebar bisa digunakan untuk selimut. Yang sempit hanya digunakan untuk sarung.
Dan antum pernah mendengar kisah seorang laki-laki yang sangat-sangat miskin, hanya pakai sarung, itu minta dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diminta oleh Rasulullah mencari mahar berupa barang atau harta, dia tidak menemukan harta atau barang sama sekali di rumah. Dia menawarkan sarungnya, wahai Rasulullah, untuk mahar. Rasulullah melarang, karena kalau diberikan sarung tidak pakai apa-apa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyuruh mencari barang yang lain, cincin pun dari besi nggak ada, maka Rasulullah bertanya, apakah kamu punya hafalan Al-Quran untuk diajarkan kepada istrimu nanti sebagai ganti maharnya? Maka dia mengatakan, ya, saya hafal surat ini, surat itu. Maka Rasulullah menikahkan laki-laki miskin ini, tapi dia punya hafalan sebagian surat-surat Al-Quran, dinikahkan oleh Rasul dengan wanita itu. Kemudian maharnya adalah mengajarkan Al-Quran yang telah dia hafal kepada si perempuan itu. Dan ini ada kesalahpahaman sebagian orang, yaitu apa? Yaitu menikah, kemudian maharnya itu baca Quran. Ini kesalahpahaman. Nggak ada. Menikah dengan mahar baca Quran, tidak ada. Yang ada itu adalah menikah, maharnya itu harta benda. Kalau nggak ada harta benda, maka jasa. Dan di antara jasa itu adalah mengajari Al-Quran, mengajarkan hafalan Quran, mengajari membaca Al-Quran. Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Adapun sekedar membaca Al-Quran, maka tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dan juga catatan pengkhususan surat Ar-Rahman dijadikan sebagai mahar di dalam menikah, ini pun juga tidak diketahui dalilnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan mahar kepada istrinya itu benda-benda dan harta-harta yang bermanfaat. Abdurrahman bin Auf menikahi seorang wanita, ditanya, maharmu apa wahai Abdurrahman? Beliau mengatakan, waznu nawatin min dhahab, yaitu seberat satu biji kurma tapi berupa emas, karena itu manfaat. Baru kalau nggak ada harta, kemudian jasa sebagai ganti daripada harta, karena sama-sama manfaat. Nah, kita kembali kepada hadis kita. Rasulullah SAW mengatakan, apabila engkau sholat dengan mengenakan satu lembar kain, maka apabila kain itu lebar, luas, maka gunakan sebagai selimut, menutupi badan dan bagian bawah. Kalau luas, seperti selimut. Gambarannya kita punya selimut, itu biasa bisa kita tutupkan semua badan kita. Artinya apa? Aurat tertutup dan bagian atas pun tertutup. Cuman satu helai. Ini kalau luas. Tetapi kata Rasulullah, kalau pakaian atau kainmu itu sempit, sedikit, maka harus engkau gunakan sebagai sarung saja. Apa artinya? Kalau tidak cukup untuk badan dan bawahnya, maka tutupi bagian aurat saja. Biarkan di atas ini terbuka. Maka sholatnya tetap sah. Oleh karena itu para ulama ketika ditanya, apa hukumnya orang sholat hanya pakai sarung? Dadanya terbuka, laki-laki maksudnya ya. Dadanya terbuka. Dijawab oleh para ulama. Sebelum menjawab mereka mengatakan, lah bajunya kemana? Ada di rumah, kenapa nggak dipakai? Maka harus dipakai kalau dia punya. Bukankah itu nikmat Allah? Bukankah orang pakai baju itu sopan? Kalau sopan kepada manusia, demikian pula kepada Allah lebih sopan. Tapi masalahnya di sini adalah orang yang miskin tidak punya baju sehingga salat pakai sarung saja, maka sah salatnya. Sebagaimana perintah Nabi kepada Jabir bin Abdillah, karena auratnya laki-laki dalam salat itu hanya antara pusar sampai lutut saja, itu yang wajib ditutupin. Ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, wal aula wal afdalu an yaj'ala ala atiqi syai'an min athiyab. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahar rajula an yusalliya fi thawbi alaysa ala atiqi min syai'. Yang lebih utama dan yang paling afdal yaitu hendaknya orang salat itu mengenakan baju yang menutup pundaknya. Ini seperti yang kita katakan tadi.
Jadi lebih baik untuk keluar dari perselisihan, maka sholatlah pakai baju. Ya, jangan mengada-ngada, mentang-mentang di sini Rasulullah mengatakan kalau pakaiannya atau kainnya sempit maka gunakan sarung saja, biarkan terbuka. Oh berarti boleh sholat gak pakai baju. Ya, ini kondisi tertentu ketika tidak punya kain. Tapi kalau dia punya kain, maka silakan dikenakan. Terserah sah atau tidak kalau tidak pakai baju. Dan Rasulullah SAW tidak pernah sholat kemudian membuka bagian badan atas, yang nggak pernah. Itu dilakukan oleh sebagian sahabat yang memang tidak punya kain. Atau dilakukan sebagian sahabat seperti Jabir di kemudian hari, beliau sengaja sholat tidak pakai baju, hanya pakai sarung, kemudian dia menjelaskan, saya sholat begini pakai sarung saja tanpa pakai baju, untuk menjelaskan bahwasanya kalau seandainya kondisi tidak memungkinkan, tidak punya kain, lalu sholat pakai sarung saja, maka sholatnya sah. Bukan berarti kemudian boleh-boleh saja secara mutlak, begitu tidak. Kondisi tertentu orang tidak punya baju, ya, sholat tanpa pakai baju, yang penting menutup aurat, maka itu sah. Kemudian wal mar'atu kulluha auratun ila wajhaha wa kafaiha. Sementara auratnya wanita dalam salat itu adalah semua bagian tubuhnya wanita itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Wajah bukan aurat. Apa sih aurat itu? Aurat itu sesuatu yang harus ditutup. Jadi kalau dikatakan auratnya perempuan adalah misalnya badan, berarti badan itu harus tutup. Auratnya laki-laki antara pusar sampai lutut, berarti antara pusar sampai lutut laki-laki harus tutup. Itu artinya aurat. Dan aurat itu baik laki maupun perempuan, ada pembahasan aurat dalam sholat dan aurat di luar sholat. Sekali lagi, pembahasan aurat itu ada dua macam. Pertama, pembahasan aurat di dalam sholat. Yang kedua, aurat di luar sholat. Ketika mau keluar rumah, apa sih aurat kita ini? Ketika mau ke mall, ketika mau ke pasar, wanita, aurat itu mana sih? Mana saja yang harus tutup? Ya, termasuk yang banyak dilalaikan kaum wanita. Padahal ini kesepakatan para ulama, semua imam mengatakan kaki seorang wanita itu aurat. Kaki. Tidak ada beda pendapat. Tapi anehnya banyak wanita yang menyepelekan. Itu aurat harus ketutup. Entah pakai kaos kaki, entah kainnya yang diturunkan, entah pakai sepatu, yang penting kaki adalah aurat bagi wanita ketika di luar sholat. Nah, kita bicara auratnya wanita di dalam sholat, menurut penulis kitab yang kita baca ini, Al-Fiqhul Muyassar ini, yaitu auratnya wanita ketika sholat adalah semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun wajah sepakat para ulama. Ya. Adapun tangan maka ada perbedaan pendapat, sebagaimana kaki bagi wanita ketika sholat itu ada beda pendapat. Makanya dulu pernah kita singgung tentang aurat wanita ketika sholat, itu terbagi menjadi 3 macam hukum. Hukum yang pertama, bagian-bagian yang disepakati oleh para ulama harus ditutup karena itu aurat. Apa itu? Semua tubuhnya wanita kecuali wajah, tangan, dan telapak kaki. Ini ada pembahasan berikutnya. Jadi misalnya dada wajib ditutup bagi wanita ketika sholat. Punggung wajib ditutup bagi wanita ketika sholat. Perut wajib ditutup. Betis ditutup enggak? Ditutup bagi wanita. Ya, pinggang wajib ditutup bagi wanita. Sepakat para ulama bagian-bagian tubuh ini adalah aurat di dalam sholat bagi wanita, harus ditutup. Rambut termasuk sepakat. Jadi kalau perempuan ketika sholat tiba-tiba jatuh rambutnya, harus dikembalikan. Karena nggak sengaja tadi. Kecuali kalau dia sengaja dikeluarkan, batal sholatnya. Dia mengeluarkan auratnya. Karena rambut ini aurat bagi wanita ketika sholat. Ini satu.
yaitu bagian tubuh yang disepakati oleh para ulama harus ditutup karena itu aurat, yaitu semua tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Yang kedua, bagian tubuh yang disepakati oleh para ulama bukan aurat dan tidak ditutup ketika sholat. Ini wanita ya. Apa itu wajah? Sepakat para ulama, wajah bukan aurat di dalam sholat. Kalau di luar sholat ada beda pendapat. Ada yang mengatakan aurat, ada yang mengatakan bukan aurat. Tapi bahasan kita adalah di dalam sholat wanita itu wajahnya bukan aurat. Sepakat para ulama. Makanya tadi kita katakan wanita ketika sholat hukum asalnya membuka wajahnya. Ya, membuka wajahnya. Terutama ketika di rumah. Ketika di tempat khusus sesama wanita, tidak ada laki-laki yang memandang, buka. Kondisi normal, tidak takut wabah misalnya. Kemudian beliau mengatakan lagi, yang ketiga, bagian tubuh yang ada persisian pendapat para ulama. Ada yang mengatakan itu aurat, ada yang mengatakan bukan aurat. Apa itu? Telapak tangan dan telapak kaki. Ini dipersisikan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan itu aurat, harus ditutup. Sebagian para ulama mengatakan bukan aurat. Apa tadi? Telapak tangan dan telapak kaki. Namun pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat yang mengatakan itu adalah aurat, maka wajib ditutup daripada salah. Daripada kemudian yang benar adalah aurat, maka kita telah membukanya, maka kita berdosa. Maka ambil pendapat yang lebih hati-hati, anggap saja tangan dan kaki bagi wanita ketika sholat itu adalah aurat. Sehingga semuanya ditutup kecuali wajah saja. Kemudian beliau mengatakan lagi, illa idza shallaita amamal ajanib ay ghairal maharim fa innaha tughatti kulla syai'in liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al marta'atu auratun wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata haidin illa biqimar. Kecuali apabila seorang wanita salat di depannya ada orang-orang laki-laki asing, bukan mahram. Ya. Jadi masuk masjid, masjidnya kecil, di situ banyak laki-laki yang bukan mahramnya, dan dia menganggap bahwasanya wajah ini tidak boleh dilihat oleh laki-laki lain. Ketika sholat kan harus buka wajah, tapi banyak laki-laki, maka silakan sholat tetap menutup wajah. Ini hampir sama ketika ihram. Ketika ihram, wanita wajib membuka wajahnya. Tapi kalau takut ada orang laki-laki yang bukan mahram memandang dia, maka ditutup boleh. Sebagaimana dilakukan oleh nisa as-sahabiyat pada zaman Rasulullah SAW. Aisyah menceritakan demikian. Ketika mereka sedang ihram, mereka membuka wajah mereka masing-masing. Kemudian ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya mendekat, mereka segera menutup. Demikian pula ketika wanita itu sholat, hukum asalnya membuka wajahnya, kecuali ketika ada seorang laki-laki yang bukan mahramnya hendak mendekati dan memandang dia, baru dia menutup wajahnya meskipun dia sholat. Tapi kalau kondisi normal, dia membuka wajahnya. Dan ini sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, yaitu wanita itu adalah aurat, dan sabda Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya wanita dewasa kecuali dengan penutup kepala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sedikit hal yang perlu kita bahas tentang aurat. Kalau tadi aurat di dalam salat, sekarang aurat di luar salat. Adapun aurat di luar salat, maka bagi laki-laki sama, yaitu antara pusar sampai lutut, ini auratnya laki-laki. Paha termasuk aurat. Ini tolong diberitahu, yaitu yang punya saudara laki-laki yang meremehkan jalan-jalan sore pakai celana pendek, ya. Atau kalau di rumah pakai celana pendek lalu menemui tamu tetap pakai celana pendek, diingatkan. Kenapa demikian? Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, ya, yang tersingkap pahanya, maka Rasulullah mengatakan, "Ghatti anka fakhidak fa innal fakhidha aurah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika melihat ada seseorang yang terbuka pahanya, laki-laki, beliau bersabda, tutupilah pahamu, karena sesungguhnya paha itu adalah aurat. Makanya ini khusus bagi para laki-laki, ya, jangan meremehkan paha terbuka, terutama ketika olahraga. Biasanya pakai celana pendek. Anehnya ya, yaitu bagian atasnya semuanya rapi, tertutup dari atas sampai ke bawah, giliran paha berhenti. Padahal dada ini bukan aurat bagi laki-laki, tapi ditutup. Sementara pahanya aurat tidak ditutup. Maka kita ini kaum laki-laki kadang-kadang senang main bola, ya. Maka boleh nggak main bola? Boleh. Tapi jangan sampai ketika main bola kemudian membuka aurat. Kita main bola itu ingin apa sih? Ingin sehat. Jangan sampai niat baik ini kemudian dicampuri dengan dosa. Makanya para ulama mengatakan ketika membahas tentang olahraga, apapun olahraga itu boleh hukum asalnya, tapi jangan sampai disertai dengan perkara yang dosa. Seperti membuka aurat, ya. Kemudian di dalam olahraga itu ada perjudian dan lain sebagainya. Ini termasuk hal-hal yang mengharamkan olahraga tersebut. Jadi diingatkan, kalau ada laki-laki yang main bola, main futsal, pakai celana pendek, sampaikan kepada mereka, yaitu paha itu aurat, sebaiknya atau bahkan wajib bagi engkau untuk menutupi paha. Kalau bisa pakai celana panjang, atau kalau tidak bisa celana yang menutup lutut paling tidak, itu sudah cukup menutupi auratnya. Sementara wanita di luar sholat, maka seluruh tubuhnya itu aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Ini ada perbedaan pendapat, ya. Sekali lagi, seluruh bagian tubuhnya wanita di luar sholat itu adalah aurat, kecuali yang diperselisihkan oleh para ulama, wajah dan telapak tangan. Maka terbelah menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya wajah dan telapak tangan itu adalah bukan aurat, berdasarkan dengan sebuah hadis, dan hadisnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Al-mar'atu aurat illa hadza wa hadza wa hadza. Rasulullah mengatakan wanita itu aurat semuanya kecuali ini dan ini. Tapi hadisnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Kemudian didasari dengan kisah ketika Rasulullah SAW menganjurkan kaum wanita banyak-banyak sedekah. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita berdiri di tengah kaum wanita, tampak kelihatan pipinya kehitam-hitaman. Kemudian bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, karena wanita itu suka mengeluh dan mengingkari kebaikan suaminya. Lalu kemudian mereka berbondong-bondong sedekah, melepas anting-anting, melepas cincin, melepas gelang, kalung, emas, perak dilepas untuk menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Di sini diambil faedah bahwasanya ada seorang wanita yang tiba-tiba berdiri di tengah-tengah kaum wanita, itu tidak memakai penutup muka. Maka ini menunjukkan bahwasanya pada zaman Rasulullah ada wanita yang tidak mengenakan penutup muka, menganggap bahwasanya muka itu bukan aurat. Ini pendapat yang pertama. Namun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya wajah wanita itu adalah aurat sama dengan telapak tangannya. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu menyatakan supaya wanita itu menjulurkan jilbab mereka. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas, maksudnya jilbab ini kain yang menutup dari kepala sampai menjulur ke bawah, termasuk dada. Wajah pun ditutup. Kemudian juga Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna ila akhir ayat. Wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya, orang tuanya, anaknya, laki-laki, kemudian saudara laki-lakinya dan seterusnya. Mereka mengatakan perhiasan terbaiknya kaum wanita adalah wajah. Maka berarti tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ala kulli hal,
Bagaimanapun juga, masalah ini adalah masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Artinya apa? Perbedaan pendapat yang memang sudah dianggap dari sejak dahulu. Kita harus lapang dada kepada orang yang tidak sependapat dengan kita. Yang paling penting bagaimana dia menjaga kehormatannya dan menutup apa yang disepakati. Dan satu lagi disebutkan oleh para ulama, baik yang mengatakan wajah wanita itu aurat atau yang mengatakan wajah wanita itu tidak aurat, bukan aurat, mereka semuanya sama-sama menganjurkan wanita itu menutup wajah di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Artinya apa? Yang mengatakan aurat mewajibkan wanita bercadar, yang menganggap wajah itu bukan aurat wanita, mereka tetap menyunahkan wanita itu memakai penutup wajah ketika di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun wanita di hadapan keluarganya atau mahramnya, wanita di hadapan mahramnya, siapa mahramnya wanita? Ayahnya, saudaranya, anaknya, apalagi? Pamannya. Kalau sepupu mahram enggak? Bukan. Ya. Banyak orang menganggap, oh itu kan saudara sendiri, tidak apa-apa. Akhirnya salaman, berpelukan kadang-kadang, dianggap saudara sendiri. Ya saudara tapi bukan mahram. Engkau boleh menikah dengan dia, sepupu. Jadi bukan mahram dia itu. Maka tidak boleh berkhalwat, berduaan dengan dia. Tidak boleh bersentuhan, salaman. Tidak boleh saling memandang. Kecuali kalau sudah dinikahi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Auratnya wanita di hadapan mahramnya adalah, yaitu bagian-bagian tubuh yang biasa tertutup ketika sesama mahramnya. Apa artinya? Sesuatu yang biasa terbuka maka itu tidak mengapa. Wanita di rumah kan ada bapaknya, ada saudaranya, ada adiknya, ada anaknya. Yang biasa terbuka apa? Kepala semuanya. Leher terbuka, tangan sampai siku terbuka, betis terbuka. Apapun yang biasa dianggap itu lumrah, maka itu boleh ditampakkan kepada mahram-mahramnya. Tapi apa saja yang tidak dianggap lumrah, dianggap tabu, dianggap itu memalukan dan semisalnya, maka tetap harus ditutup. Perut misalnya ditutup meskipun kepada ayahnya sendiri. Ya, paha misalnya, perempuan boleh enggak memperlihatkan pahanya kepada ayahnya sendiri? Malu kan? Berarti itu harus ditutup. Tapi kalau betis, kaki, tangan, leher, rambut biasa terbuka, wanita tidak malu di hadapan bapaknya, maka ini adalah bukan aurat di hadapan sesama mahramnya. Sama juga dengan wanita di hadapan sesama wanita muslimah. Allah sendiri mengatakan, au nisaihinna, boleh juga engkau tampakkan perhiasanmu kepada sesama wanitamu. Berarti wanita boleh menampakkan perhiasan dan apapun yang biasa tampak, tersingkap, boleh diperlihatkan kepada sesama perempuan. Jadi perempuan muslimah memperlihatkan rambut kepada muslimah yang lain boleh, leher terbuka boleh, tangan boleh. Bahkan perempuan, sesama perempuan, ya meskipun bukan saudara, kawan misalnya, boleh-boleh saja tidak saling berjilbab. Karena apa? Karena Allah sendiri mengatakan au nisaihinna, boleh ditampakkan kepada sesama wanita muslimah. Kita lanjutkan yang berikutnya, nomor 7. Istinabun najasati fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi ay makani salatihi. Di antara syarat sahnya salat nomor 7 adalah menjauhi najis-najis baik pada badannya, bajunya atau tempatnya, harus suci. Baju kalau ada najis ganti. Sajadah ada najis jangan dipakai, bersihkan dulu. Ya, badan ada najis, bersihkan dulu, baru kemudian sholat. Kalau tidak dan kita tahu ada najis,
menempel pada diri kita, maka sholat kita batal. Kenapa demikian? Ma'al qudrati, kalau dia mampu menghindarinya. Liqaulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Karena firman Allah Ta'ala, dan sucikanlah pakaianmu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu 'anil bauli fa inna 'amata 'adabil qabri minhu. Dan dikuatkan dengan hadis Rasulullah, bersucilah dari kencingmu, karena sesungguhnya umumnya azab kubur itu sebab tidak berhati-hati dari kencing. Meremehkan ketika buang air kecil, terpercik mengenai badan, mengenai pakaian. Ini sebab azab kubur. Rasulullah pernah melewati 2 kuburan. Tiba-tiba dapat wahyu. Isinya wahyu adalah penghuni 2 kuburan ini sedang diazab. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya wahyu ini. Adapun yang pertama, maka dia tidak menuntaskan ketika buang air kecil. Tidak hati-hati. Kemudian yang kedua, ini orang yang suka mengadu domba. Makanya hati-hati. Kalau kita melihat ada 2 orang bersahabat, jangan dipisahkan. Biasanya kalau memisahkan itu dengan cara adu domba. Ya. Menyampaikan kalamnya A kepada B, kalam B kepada A, tapi tujuannya memisahkan hubungan. Ini adu domba. Itu sebab azab kubur. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu sebab azab kubur adalah tidak berhati-hati ketika kencing sehingga najis mengenai dirinya dan dia tidak merasa. Dan itu bisa membatalkan sholat karena badannya terkena najis. Yang berikutnya, walikaulihi sallallahu alaihi wasallam li Asma fi damil haidhi yusibul thawb tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fi. Adapun dalil harus suci, yaitu pakaiannya enggak boleh ada najis. Karena Rasulullah pernah mengatakan kepada Asma tentang darah haid yang mengenai pakaiannya. Disucikan dulu kata Rasulullah, hendaklah dikerik atau dikucek, ya. Kemudian ditambah air, dibilas dengan air, dibersihkan dengan air, baru kemudian dipakai untuk sholat. Jadi kalau pakaian ada bekas darah haid atau darah nifas atau darah istihadhah, maka pakaian itu ternajisi dengan darah itu, harus dicuci dengan air. Dikucek, dibilas sampai hilang zatnya, bendanya. Baru kemudian dipakai sholat. Tapi bagaimana kalau seandainya sudah dicuci nggak mau hilang? Sudah dicuci nggak mau hilang karena terlanjur kering. Maka ini pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, la yadhurruki atharuhu. Ketika sudah dicuci, dikucek, dibilas, tapi warnanya kok tidak hilang, maka tidak mengapa, sudah dianggap suci. Tapi para ulama menyarankan, kalau misalkan ada pakaian terkena darah haid, kan merah itu. Sedangkan pakaiannya putih misalnya, atau warna terang, kan ternodai dengan warna merah. Dicuci nggak hilang, dipakai sholat boleh, cuman orang melihat jijik. Maka para ulama menyarankan, tutupi warna merah dengan warna lain, supaya orang menyangka itu bukan darah. Kita punya ballpoint, tinta, kita kasih tinta. Kita ambil spidol permanen, kita kasih spidol permanen. Sehingga warnanya berubah menjadi hitam atau biru. Jangan yang merah lagi. Ya, supaya orang melihat, oh ini adalah tinta. Oh ini adalah cat dan lain sebagainya. Kalau merah tetap darah, nanti orang merasa jijik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebagai dalil bahwa pakaian kita harus suci. Kemudian liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa qad balal arabi fil masjid ariqu ala baulihi sijlan min ma. Ini dalil tempatnya pun harus suci. Jadi kalau ada najis harus dibersihkan dulu. Tidak boleh dipakai sholat. Kalau sudah kering bagaimana? Kan masih bau. Harus dicuci. Kecuali kalau sudah betul-betul hilang tanda-tanda najis, tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasa, baru dianggap suci. Tapi kalau masih ada salah satu tanda najis, maka tidak boleh dipakai sholat. Rasulullah mengatakan kepada
para sahabatnya, tatkala ada seorang badui kencing di masjid. Ini luar biasa ya. Ada orang kencing di dalam masjid di hadapan Nabi lagi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan saking bodohnya orang tersebut. Karena memang orang badui, bodoh. Jauh dari ilmu. Tidak pernah ngaji. Kencing di masjid di pojokan. Rasulullah berada di majelis. Para sahabat marah-marah. Malah Rasulullah menyetop. Jangan, biarkan saja. Sampai tuntas. Baru dipanggil oleh Rasulullah, dinasihati, kemudian menerima. Lalu kemudian tetap marah kepada para sahabat Nabi. Karena kurang hikmah saat itu. Makanya kita menyontoh hal ini. Ketika kita menegur kesalahan orang itu harus bijaksana. Misalkan di sini ada orang berbuat salah, jangan dibentak. Misalnya di sini ada orang, misalnya ya, mudah-mudahan enggak ya. Misalnya di sini ada orang ikut pengajian sambil merokok. Kan enggak boleh itu. Apalagi masjid AC, apalagi mengganggu orang lain, baunya juga tidak bagus. Banyaklah kesalahannya orang merokok dalam masjid itu. Nah, kita tahu ini adalah kesalahan. Jangan langsung diteriaki, "Hei, rokok haram, neraka." Jangan. Panggil atau tunggu sampai selesai, kasih nasihat. "Pak, mohon maaf, kalau bisa ke masjid itu dengan meninggalkan rokok. Karena rokok itu begini. Karena rokok itu baunya tidak sedap, mengganggu dalam masjid. Rasulullah pernah mengusir orang yang bau bawang. Sementara bau bawang itu lebih ringan daripada rokok." Iya kan? Betul nggak? Itu diusir oleh Rasulullah. Kecuali perokok. Mereka mengatakan rokok lebih wangi daripada bawang. Tapi kalau orang yang tidak merokok, rokok itu sangat mengganggu. Lebih parah daripada bawang. Nah seperti itu dicontohkan oleh Nabi. Dipanggil secara sendirian, dinasehati, langsung menerima. Jadi kalau orang melakukan pelanggaran di hadapan orang banyak, jangan ditegur di hadapan orang banyak. Ini persis ketika apa? Ketika kita ingin menasehati seorang pemimpin, penguasa. Itu Nabi telah memberikan contoh yang baik. Man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniyatan falyakhudh biyadihi. Fa in qabila fadaka wa illa faqad adda alladhi kana alai. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin menasehati pemimpinnya yang berbuat salah, maka jangan di hadapan orang banyak. Tarik tangannya, cari tempat yang khusus, 4 mata, kasih nasihat. Kalau diterima, alhamdulillah ini yang diinginkan. Kalau tidak, ya sudah. Dia telah melaksanakan kewajibannya. Tidak usah didemo. Tidak usah dihujat di atas mimbar. Kan ada sekarang ini sebagian penceramah, isi ceramahnya menghujat penguasa, pemerintah. Ini tidak boleh dalam Islam. Dan itu tidak akan memperbaiki. Itu akan semakin marah penguasanya. Karena dibeberkan aibnya. Tapi kalau didatangi, diajak bicara enak-enakan, berdua 4 mata, diterima, alhamdulillah. Enggak, ya sudah, kewajiban saya selesai. Tidak ada pemaksaan dalam hal ini. Dan kita mendoakan penguasa kita supaya tetap dibimbing oleh Allah mendapat hidayah. Itu yang dibenarkan dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi para ulama menegaskan bahwasanya salah satu syarat sahnya salat adalah menjauhi najis semampunya. Tapi dalam hal ini khusus dikatakan oleh para ulama, kecuali orang yang tidak tahu, maka dimaafkan dan salatnya tetap sah. Jadi misalnya kita salat, selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi kanan dan ke kiri, kemudian teringat, oh iya, baju ini tadi diompoli anak saya. Ya, diompoli anak saya, belum saya cuci, maka salatnya sah. Kenapa demikian? Karena ini diringankan di dalam agama Islam, karena Rasulullah pernah salat mengenakan sandal, di tengah salatnya dapat wahyu bahwa sandalnya ada najis. Rasulullah tidak membatalkan salat. Dan karena tahu di tengah salatnya, dilepas sandal itu dan diteruskan salatnya. Tidak tahunya tadi setengah salat sah. Andaikan tidak sah dari awal, mestinya dibatalkan salatnya. Tapi ternyata Rasulullah tidak membatalkan salatnya. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah selesai salat lalu teringat, oh iya pecinya kena najis. Kalau dia sudah salat selesai, ingatnya setelah salat, maka salatnya sah, tidak perlu diulang. Ibu-ibu juga demikian.
Kadang-kadang sering menggendong anak, lalu bajunya kena kencingnya anak, belum salin, lupa. Salat, setelah salat ingat, oh iya ini ada kencing. Maka salatnya sah. Karena apa? Karena beda. Syarat ijadi dengan syarat tarki itu berbeda. Syarat yang sifatnya itu harus diadakan, itu berbeda dengan syarat yang harus ditinggalkan. Contoh begini. Kita ini batal wudu. Sebelum sholat maka harus berwudu. Ini namanya syarat ijadi. Suatu syarat yang harus diadakan, dilakukan. Maka ini tidak dimaafkan. Lupa tidak boleh, tetap harus wudu. Tidak ada udzur. Nah, beda dengan syarat tarki. Syarat yang sifatnya itu meninggalkan sesuatu. Apa itu? Najis. Maka syarat ini ketika orang itu lupa, maka itu dimaafkan. Beda dengan berwudu itu mengadakan sesuatu, mendatangkan air wudu. Ini tidak dimaafkan ketika lupa. Jadi kalau ada orang sholat belum wudu, salam selesai, diingatkan, loh kamu kan tadi keluar angin, belum wudu. Oh iya lupa, wes gak apa-apa wes, alhamdulillah lupa. Tidak bisa. Karena syaratnya adalah syarat ijadi, syarat suatu amalan yang harus diwujudkan. Beda dengan syarat sesuatu yang ditinggalkan, seperti najis, maka ini dimaafkan ketika lupa. Ya, beda. Baik. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8. Yaitu istiqbalul qiblati ma'al qudrati. Menghadap kiblat ketika mampu menghadap kiblat. Artinya, kalau ada orang enggak mampu menghadap kiblat, maka dimaafkan. Ada enggak orang yang enggak mampu menghadap kiblat? Ada orang stroke, nggak ada orang yang menghadapkan dia ke kiblat. Ya sudah, sholat menghadap kemanapun dia menghadap. Ya. Atau orang yang sedang diikat oleh musuh menghadap timur, lalu datang waktu sholat minta menghadap barat, nggak dikasih. Ya sudah, sholat menghadap timur. Ini tidak mampu. Tapi ketika mampu, menjadi syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Kemudian beliau mengatakan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, menghadap kiblat itu ada dua cara. Sekarang kami tanya, kita semua ini menghadap mana? Menghadap apa kita ini sekarang? Salat kita ini menghadap apa? Apakah menghadap Ka'bah? Keliru, tidak. Apakah kita menghadap arahnya Masjidil Haram? Jawabannya ya. Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama bahwa menghadap kiblat itu ada dua cara. Bagi orang yang jauh dan tidak bisa melihat benda Ka'bah tersebut, maka kewajibannya adalah menghadap arah Masjidil Haram. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah, syatra itu arah. Arahnya apa? Arah Masjidil Haram. Karena enggak ngelihat. Dan ini kemudahan yang luar biasa. Coba andaikan kita ini kewajiban kita, orang yang jauh dari Makkah, orang yang jauh dari Ka'bah, itu kalau wajib menghadap Ka'bah, maka setiap hari kemana-mana bawa kompas. Betul. Karena kita kadang sering safar, kita bepergian, kita bekerja, mau sholat, ini mana Ka'bah ini? Allah meringankan, orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka kewajiban sholatnya cukup menghadap arah, apa tadi? Arah Masjidil Haram, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 144. Dan arah Masjidil Haram itu bagi kita adalah arah mana? Timur. Betul? Masa timur? Barat. Sehingga kita sholat yang penting menghadap barat, maka sudah sah sholat kita. Tidak harus pakai kompas. Tidak harus pakai internet. Tidak harus download kompas yang paling akurat. Tidak harus. Ada kemudahan dari Allah bagi orang yang jauh dari Ka'bah, yang tidak bisa melihat Ka'bah langsung,
maka cukup baginya menghadap arah kiblat. Arah Masjidil Haram. Sebagaimana Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Dan arah Masjidil Haram itu ada barat. Dan arah dalam syariat agama Islam itu cuma 4 arah itu. Arah dalam agama Islam itu disebutkan cuma 4. Barat, timur, utara, selatan. Maka ada keringanan yang sangat luas ketika kita menghadap barat. Meskipun andaikan kita ini menghadap barat, ditarik garis lurus sampai ke Mekah sana ternyata nggak kena Ka'bah, garis lurus kita ini nggak kena Ka'bah, sah nggak salat kita? Sah. Jangan ragu-ragu, sah. Ini ayat Allah. Ya. Kalau kita misalnya menghadap kiblat ternyata miring 5 derajat, tapi masih dikatakan menghadap kiblat, sah nggak salat kita? Sah. Makanya Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, pertanyaannya sekarang, orang Madinah salat menghadap mana? Hah? Apa? Selatan. Orang Madinah salatnya menghadap selatan. Dan itulah arah Masjidil Haram. Jadi orang Madinah, arah Masjidil Haram itu adalah arah selatan. Maka Rasulullah memberi keringanan yang sangat luas. Beliau ketika saat itu di Madinah menghadap selatan, kemudian beliau mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Antara timur dengan barat ini semuanya kiblat bagi orang Madinah. Artinya apa? Ketika miring sedikit, selama tidak sampai menghadap timur, selama tidak menghadap barat karena kiblatnya ke selatan, miring sedikit, miring kanan kiri, masih sah salatnya. Maka kita ini orang Indonesia, kiblat kita adalah arah barat. Maka antara selatan, sana selatan ya, antara selatan dan utara ini semuanya kiblat. Jadi kalau kita ini sholat, masjidnya miring kanan sedikit, tidak perlu dibongkar. Ya, kan ada beberapa saat yang lalu heboh ditemukan bahwa masjid-masjid di Indonesia ini sudah berubah dari kiblatnya sekian derajat. Nah, yang nggak ngerti bingung, yang nggak ngerti tapi punya uang dirubah masjidnya, dibelokkan. Ya, yang uangnya sedikit ganti karpet, karpetnya dimiringkan. Yang punya uang agak banyak sedikit, bongkar keramiknya, dipasang baru miring. Tahun depannya ketemu lagi, oh ternyata yang benar yang lama, miringkan lagi. Terus miring kanan kiri kanan kiri. Islam sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya ini merupakan keringanan. Yang paling penting kita menghadap arah Masjidil Haram, tidak harus pas kena Ka'bah. Nah, adapun yang harus kena Ka'bah kalau ditarik garis lurus, itu bagi orang yang bisa melihat Ka'bah, maka kewajibannya menghadap benda Ka'bah tersebut. Dan para ulama sepakat. Kenapa demikian? Karena wali hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, tsumma istaqbilil qiblah." Rasulullah mengatakan, ini bagi orang yang bisa melihat Ka'bah karena enggak ada uzur, dia bisa melihat, maka dia wajib menghadap kiblat. Kalau ditarik garis lurus kena Ka'bah karena mampu. Dan hukum asalnya Ka'bah itu adalah kiblat kaum muslimin. Kalau mampu wajib dia menghadap Ka'bah. Tapi kalau yang jauh tadi diringankan dengan keringanan yang sangat banyak. Rasulullah mengatakan apabila engkau berdiri sholat, maka sempurnakan wudhu, kemudian menghadaplah kiblat. Artinya apa? Yang bisa melihat kiblat, maka dia menghadapkan dirinya ke Ka'bah. Andaikan ditarik garis lurus harus kena. Apakah melihat ke Ka'bah pandangannya? Jawabannya tidak. Badannya menghadap Ka'bah, tetapi wajahnya menghadap tempat sujud sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sepakat para ulama. Jadi sekali lagi, bahwasanya menghadap kiblat itu bagi orang yang jauh dan tidak bisa menghadap benda Ka'bah itu, maka kewajibannya adalah menghadap ke arahnya Masjidil Haram. Tapi bagi orang yang bisa melihat Ka'bah, orang yang dekat dengan Ka'bah, maka dia wajib menghadap Ka'bah, tidak boleh menyimpang dari Ka'bah sedikit pun, karena dia mampu. Dan itu merupakan kewajiban bagi orang yang sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada pembahasan yang disebutkan oleh para ulama, mawadhi' yajuzu tarkul qiblati fi shalah. Ada beberapa kondisi boleh
salat tidak menghadap kiblat. Ada beberapa kondisi boleh seseorang salat tidak menghadap kiblat. Satu, yaitu orang yang musafir salat sunnah di atas kendaraan. Ini pertama. Jadi kalau antum musafir ke Jakarta atau pulang dari Jakarta naik mobil ya menuju Lamongan, itu kan kebanyakan menghadap timur. Pengen salat sunnah, qiyamul lail, witir dan lain sebagainya, silakan salat di atas mobil tidak menghadap kiblat. Terpenuhi syaratnya, dia musafir, salatnya sunnah dan berada di atas kendaraan, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting salatnya sunnah. Kalau salat wajib turun kalau bisa, kecuali kalau nggak bisa. Yang kedua disebutkan oleh para ulama, yaitu ketika tidak mampu menghadap kiblat. Tadi kita sebutkan seperti orang sakit, nggak ada yang menolong, stroke, nggak ada yang nemeni sehingga tidak ada yang menghadapkan ke kiblat. Ya sudah, salat menghadap kemanapun dia menghadap. Kenapa demikian? Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Atau marbut ila ghairil kiblah. Ada orang yang sedang disekap, ya, diikat menghadap timur, menghadap selain kiblat. Lalu tidak boleh menghadap Ka'bah, tidak boleh menghadap kiblat, maka salat menghadap kemana dia menghadap ketika diikat. Lalu yang ketiga, inda syiddatil khauf, ketika kondisi sangat mencekam, ketakutan, seperti ketika diserang musuh, datang waktu sholat, hampir habis waktu sholat, ya sudah sholat meskipun sambil lari, meninggalkan kiblat. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian sangat-sangat ketakutan, misalnya diserang musuh, datang waktu sholat, daripada habis waktu sholat, maka silakan sholat baik dalam keadaan berlari maupun berkendaraan. Otomatis dia meninggalkan kiblat. Ini dibolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir, yang kesembilan, an-niyah, niat, termasuk salah satu syarat sahnya salat. Beliau mengatakan wala tasqutu bihalin, niat itu tidak gugur selama-lamanya. Li hadithi Umar innamal a'malu binniyat, dengan dasar hadisnya Umar bahwasanya amalan itu bergantung kepada niatnya. Jadi kalau kita tidak niat salat, maka salat kita batal. Ada nggak orang nggak niat salatnya? Ya ada. Seperti apa? Ya nggak sadar. Atau tiba-tiba bangun tidur langsung takbir Allahu Akbar, ternyata pakai celana pendek. Nah ini kan tidak niat. Ini batal salatnya. Selain karena tidak menutup aurat, karena tidak niat. Ya. Atau orang gila salat, tidak sah salatnya karena nggak ada niat. Atau anak bayi ikut-ikutan sholat, kecil, 1 tahun 2 tahun, ikut-ikutan sholat, tidak sah sholatnya, tapi biarkan saja dia belajar. Kenapa demikian? Karena tidak ada niat. Lalu beliau mengatakan lagi, wa mahalluha al-qalbu, tempat niat itu ada dalam hati. Artinya apa? Wa haqiqatuha al-azmu ala syai'. Hakikat niat itu adalah ketika seorang menyengaja untuk melakukan perbuatan. Itu niat namanya. Sekarang pertanyaan, antum mengaji di sini niat gak? Kan tidak mengucapkan saya berniat pengajian di Masjid Namiro, kan tidak mengucap. Tapi kan sudah niat. Kita katakan karena memang benar niat itu tempatnya di hati. Kalau diucapkan itu namanya bukan niat lagi, tapi ini adalah berita, ya, pengumuman, gitu loh. Paham ya? Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya niat itu perlu diucapkan, tapi ini adalah pendapat yang sangat-sangat tidak berdasar. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan wala yusra'u talaffudzu biha, tidak pernah disyariatkan mengucapkan niat. Kenapa demikian? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatalaffadzu biha, karena Nabi tidak pernah mengucapkan niatnya. Tidak pernah Rasulullah mau perang, saya berniat mau perang. Padahal dia sudah niat. Ya. Ketika makan, tidak pernah mengatakan saya berniat mau makan, padahal dia berniat. Ketika salat tidak pernah mengatakan demikian. Sama. Kemudian dikatakan lagi,
Walam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dzalik. Tidak ada satupun sahabat Nabi. Coba cari satu sahabat saja yang pernah mengucapkan niat. Tidak ada. Itu zaman-zaman terakhir, dan itu pun sebagian para ulama mengatakan itu kesalahpahaman dari perkataan Syafi'i, Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya orang itu tidak bisa masuk ke dalam salat kecuali dengan ucapan. Lalu disalahpahami ucapan ini maksudnya niat, padahal maksudnya adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar itu. Maksudnya Imam Syafi'i demikian. Dan juga para ulama mengatakan bahwasanya salat itu ada 3 macam ibadah sekaligus. Pertama lisan, yaitu takbir, bacaan Quran. Hati, niat, kemudian badan, rukuk, sujud, qiyam, dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari berupa kebaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, dan kami serahkan waktunya kepada pembawa acara kita. Allahu a'lam bissawab.